Yo, konnichiwa, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat terus ya. Di video kali ini, Mimin akan membahas manhwa yang berjudul Istriku Adalah Musuh di Masa Depan. Yang dimana, di video kali ini Mimin akan membahas chapter 7 dan chapter 8. Bagi yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan loncengnya agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian kata di dalam video ini ataupun sebelumnya. Tanpa basa-basi lagi, langsung simak saja videonya. Kemudian, Zojinyu dan Moluso pun pergi ke sebuah kafe sekedar untuk meminum teh dan mengobrol. Sesampai di kafe, mereka pun hanya terdiam mematung dan saling berkata di dalam hati. Ngomong-ngomong, bukankah aku harus segera menemukan kesempatan untuk mengatakan yang sebenarnya kepada dia? Bagaimana jika dia berpikir kalau aku adalah sampah? Begitu pula dengan Moluso, ia terdiam sambil berkata di dalam hati. Bagaimana jika dia percaya kalau aku ini gadis yang bodoh dan memutuskan untuk mencampakkanku? Tiba-tiba, Zojinyu pun memulai percakapan dengan berkata, ada sesuatu yang ingin kukatakan. Sebenarnya, mendengar perkataan Zojinyu, Moluso pun melihat ke arah Zojinyu dan berkata di dalam hati, apa kamu sebenarnya berpura-pura menjadi sampah? Aku sudah tahu dari awal. Lihat saja dirimu, karena aku melihatmu sangat tulus ingin perkara jujur. Aku akan memaafkanmu. Lalu, lonceng yang berada di kalung Zojinyu bergerak, menandakan burung biru akan menyampaikan sesuatu. Zojinyu pun memegang kalung itu sambil berkata di dalam hati, burung biru, sialan, kenapa dia mencariku di saat-saat seperti ini? Zojinyu pun berkata kepada Moluso, jadi aku perlu pergi ke toilet. Mendengar perkataan Zojinyu, Moluso pun berkata di dalam hati, dasar pengecut, jika kamu tidak ingin mengatakannya, maka aku yang akan melakukannya. Lalu, Moluso pun juga berkata, tunggu sebentar, aku juga ingin mengatakan sesuatu padamu. Sebenarnya, mendengar perkataan Moluso, Zojinyu pun melihat ke arah Moluso dan berkata di dalam hati, apa ini tentang dirimu yang berpura-pura bodoh? Selama ini aku sudah tahu. Tiba-tiba, benda sihir milik Moluso pun bergerak, sehingga Moluso pun tampak panik dan berkata di dalam hati, Yuanji, kenapa sekarang? Moluso pun berkata, aku juga perlu pergi ke toilet. Mendengar perkataan Moluso, Zojinyu pun bangun dari duduknya dan berkata, kalau begitu, mari kita bertemu lagi nanti. Mendengar perkataan Zojinyu, Moluso pun tersenyum dan berkata, oke. Lalu, Zojinyu dan Moluso malah pergi ke arah luar pintu kafe dan mereka pun saling memandang satu sama lain. Moluso pun tersenyum dan berkata, ini benar-benar kebetulan. Mendengar perkataan Moluso, Zojinyu pun bertanya, bukankah kamu ingin pergi ke toilet? Mendengar pertanyaan Zojinyu, Moluso pun terdiam dan berkata, ibuku pernah memberitahuku sebelumnya, jika kita mempunyai kebudayaan, sebelum menikah, seorang wanita harus menjaga jarak dengan pengantin pria. Setelah mengatakan sesuatu kepada Zojinyu, Moluso pun berkata di dalam hati, apa yang aku bicarakan? Dia pasti berpikir jika aku adalah orang aneh. Mendengar perkataan Moluso, Zojinyu pun tampak bingung dan berkata di dalam hati, apa memang ada kebudayaan seperti ini? Tapi dia benar, kita harus menjaga jarak sebelum menikah. Lalu, Moluso pun bertanya kembali, ya, bagaimana denganmu? Kenapa kamu ada di sini? Mendengar pertanyaan Moluso, Zojinyu pun tampak panik dan menjawab, ya, aku mempunyai masalah. Jika tidak mendengar musik sebelum pergi ke toilet, akan menyebabkan sembelit. Jadi, aku harus pergi ke rumah teh yang mempunyai rombongan sandiwara. Setelah mengatakan sesuatu kepada Moluso, Zojinyu pun terdiam dan berkata di dalam hati, apa yang sebenarnya aku bicarakan? Mendengar perkataan Zojinyu, Moluso pun tampak heran dan berkata di dalam hati, kelainan rumit apa itu? Dia baik-baik saja kan? Aku harus menemukan cara untuk membawanya ke dokter klan. Kemudian, Zojinyu pun berkata, kalau begitu, nanti aku akan menemuimu. Mendengar perkataan Zojinyu, Moluso pun tersenyum dan berkata, oke. Melihat Moluso pergi meninggalkannya, Zojinyu pun berkata, jangan berkeliaran, hati-hati, dan jangan sampai tersesat. Kemudian, Zojinyu pun melanjutkan perjalanannya sambil berkata, sial, situasi memalukan apa ini? Tiba-tiba, muncul burung biru yang menghampiri Zojinyu dan berkata, Pendeta Agung, aku di sini. Mendengar perkataan burung biru tersebut, Zojinyu berkata, pastikan kau mempunyai situasi darurat sampai membuatku harus datang kemari. Jika tidak, aku akan menenggelamkanmu ke dalam cairan di bawah kakimu. Mendengar perkataan Zojinyu, burung biru pun tampak ketakutan dan berkata, memang ada masalah, ada pergerakan dari orang-orang yang Anda perintahkan untuk saya awasi. Mendengar perkataan burung biru, Zojinyu berkata, klan Huang. Mendengar perkataan Zojinyu, burung biru pun berkata kembali, benar, sore ini, Wang Yurong meninggalkan istana. Saat setelah dia kembali ke kediamannya, dia bekerja sama dengan ayahnya, Menteri Huang, di ruang belajar. Mendengar perkataan burung biru, Zojinyu pun berkata, sepertinya klan Huang tidak sabar ingin menjebak Moluso. Siapkan serangga beracun tak berbentuk. Setelah festivalnya berakhir, aku akan pergi ke kediaman Huang. Di sisi lain, Moluso pun juga mencari tempat yang aman dan berkata, tidak ada siapapun di sini, seharusnya aman. Moluso pun langsung mengeluarkan barang sihirnya dan bertanya, ada masalah apa? Dengar pertanyaan Moluso, Yuanji tampak kesal dan berkata, pemimpin roh, apa Anda bertemu suatu bahaya? Kenapa bawaan ini tidak bisa menghubungimu? Mendengar perkataan Yuanji, Moluso pun melipat kedua tangannya dan berkata, apa setiap waktu aku harus melapor kepadamu? Dengar perkataan Moluso, Yuanji berkata, saya tidak berani. Pemimpin, saya sudah mencapai ibu kota. Pemimpin bisa memberikan perintah ke berikutnya. Mendengar perkataan Yuanji, Moluso pun tampak berpikir dan berkata di dalam hati, sepertinya dia sudah sampai. Lalu, Moluso pun kembali berkata, baiklah, dalam 2 hari,
aku akan menemukan seseorang untuk membawamu ke kediaman Zhao. Berapa hari lagi sampai bala bantuan mencapai tempat itu?" Mendengar perkataan Moluso, Yuan Ji berkata, "Untuk memastikan tidak ada yang salah, Jenderal Besar Yushi itu memutuskan untuk bekerja sama. Dan itulah kenapa ini hanya memerlukan beberapa hari lagi." Mendengar perkataan Yuan Ji, Moluso pun tersenyum sambil berkata, "Jadi Yushi datang juga. Yushi dan aku berada di alam dan di antara para ahli di klan. Aku senang dia bisa hadir kali ini. Saat waktunya tiba, Taman Kalkedoni akan menjadi milikku. Sesuatu bisa salah jika aku menundanya." Mendengar perkataan Moluso, Yuan Ji berkata, "Baik pemimpin." Kemudian, Moluso dan Zhao Jinyu pun bertemu kembali. Mereka terlihat bergandengan tangan menyusuri keramaian festival lentera tersebut. Lalu, Zhao Jinyu pun tiba-tiba berkata, "Waktu berjalan cepat." Mendengar pertanyaan Zhao Jinyu, Moluso bertanya, "Apa ini sudah waktunya kembali?" Mendengar pertanyaan Moluso, Zhao Jinyu menjawab, "Iya, dan juga tugas protokol dari istana akan datang besok." Mendengar perkataan Zhao Jinyu, Moluso berkata, "Tugas protokol? Aku membencinya. Kita akan datang lagi di festival berikutnya. Bagaimana?" Mendengar perkataan Moluso, Zhao Jinyu berkata, "Tentu saja." Moluso pun tersenyum dan berkata, "Warga negara Zhao tidak akan menipu warga negara Zhao lainnya, kan?" Mendengar perkataan Moluso, Zhao Jinyu pun tersenyum dan berkata, "Zhao Jinyu tidak akan berbohong pada Moluso." Tiba-tiba, Zhao Jinyu pun menghilang dari pandangan Moluso. Zhao Jinyu segera pergi dengan melompat ke arah atap kuil dan berkata kepada burung biru, "Kau membawa serangga beracun tak berbentuknya, kan?" Mendengar perkataan Zhao Jinyu, burung biru berkata, "Tentu saja, Pendeta Agung." Di kediaman istana, tampak Huang Yurong sedang berjalan bersama dengan pelayan istana. Lalu, Huang Yurong melihat sang ayah dan berkata, "Ayah, kenapa kamu ada di sini?" Mendengar perkataan Huang Yurong, Wang Yu tertawa dan berkata, "Salam kepada Yang Mulia." Mendengar perkataan Wang Yurong pun berkata, "Ayah, apa yang kamu lakukan? Kita adalah keluarga." Mendengar perkataan Wang Yurong, Wang Yu berkata, "Kita tidak bisa mengabaikan etika." Di atas atap kuil, Zhao Jinyu dan burung biru melihat gerak-gerik mereka dan burung biru pun bertanya, "Pendeta Agung, kenapa Pak Tua itu menjadi penuh hormat saat menyapa putrinya sendiri?" Mendengar pertanyaan burung biru itu, Zhao Jinyu berkata, "Dasar bodoh, ikan kuning tua ini jelas sedang berhati-hati. Apa kau melihat pelayan itu? Aku yakin dia adalah mata-mata kaisar. Karena itulah menjadi waspada bahkan di rumahnya sendiri. Dia tidak memberikan yang lain kesempatan untuk bergosip. Benar-benar orang yang menakjubkan." Setelah mengatakan itu, Zhao Jinyu pun berkata di dalam hati, "Semuanya tahu jika kekuatan militer ada di dalam klan Zhao, yang mana membuat mereka berpikir jika militer peran tidak mempunyai otoritas. Tapi, melihat kehidupan sebelumnya, Wang Yu adalah orang yang berbakat. Bahkan, setelah Moluso menjadi kaisar, dia tetap menjaga kegunaannya." Lalu, Zhao Jinyu pun berkata kembali, "Aku akan menemukan kesempatan untuk menyelidikinya. Jika dia loyal terhadap Ji Xinghe, maka aku tidak punya pilihan lain selain membunuhnya. Tapi, jika dia tidak, maka dia bisa berjanji." Mendengar perkataan Zhao Jinyu, burung biru tampak bingung dan bertanya, "Rencana apa yang Pendeta Agung maksud?" Mendengar pertanyaan burung biru, Zhao Jinyu menjawab, "Aku akan memulai dari anak-anaknya, berikan serangga beracun tak berbentuk." Tampak Huang Yu berjalan pelan di belakang para gadis istana. Lalu, Huang Yu pun melihat ke arah atap kuil dan berkata, "Apa aku salah lihat?" Burung biru pun hinggap di atas dahan pohon, memperhatikan gerak-gerik selir Huang Yurong. Dan Huang Yurong pun berjalan sendirian dan berkata, "Kenapa tidak ada lampu yang menyala di lorong? Dasar sekumpulan orang pemalas." Tiba-tiba dari arah depan, tampak seorang sedang berdiri di depan lorong tersebut. Melihat akan hal tersebut, Yurong berkata, "Siapa di sana? Ayah?" Huang Yurong pun mendekati seseorang itu dan berkata, "Ada apa ya? Bukankah ayah baru saja kembali? Kamu membuatku takut saja." Mendengar perkataan Yurong, pria itu yang diketahui adalah Zhao Jinyu berkata, "Kenapa kau tidak melihat baik-baik siapa diriku?" Mendengar perkataan Zhao Jinyu, Wang Yurong pun tampak terkejut dan berkata, "Kau bukan ayahku. Siapa kau? Jangan mendekat." Mendengar perkataan Wang Yurong, Zhao Jinyu pun berubah bentuk menjadi seorang Huang Yurong dan tersenyum sambil berkata, "Kau pikir siapa aku ini?" Mendengar perkataan Zhao Jinyu, Yurong berkata, "Serangga beracun tak berbentuk." Mendengar perkataan Yurong, Zhao Jinyu mengeluarkan sebuah benda sambil berkata, "Kelihatannya kau tahu apa ini. Kalau begitu, kau pasti juga tahu dengan yang satu ini." Mendengar perkataan Zhao Jinyu, Yurong pun tampak terkejut dan berkata, "Token utusan." Wang Yurong pun segera bertekuk lutut di hadapan Zhao Jinyu dan berkata, "Pengikut penyihir, Wang Yurong, menunggu perintah utusan." Lalu, Wang Yurong pun berkata di dalam hati dengan perasaan kesal, "Kenapa ini terjadi? Klan penyihir sudah lebih dari setahun tidak menghampiriku. Aku kira sudah berpisah dengan mereka. Tapi mereka tetap saja datang kemari. Serangga beracun Natalku masih ada di tangan mereka. Moluso dan penyihir, meskipun aku seorang istri bangsawan, kenapa hidupku sangat sulit?" Kemudian, Wang Yurong pun bertanya kepada Zhao Jinyu. Pelayan ini ingin bertanya, "Utusan yang sebelumnya saya temui, sepertinya bukan orang yang terpercaya Anda." Mendengar pertanyaan Wang Yurong, Zhao Jinyu menjawab, "Di dinasti Zhao, kemanapun aku pergi, mengikut penyihir dari tempat itu harus mengikuti perintahku. Mulai sekarang, di ibu kota, aku satu-satunya utusan yang perlu kau kenal." Mendengar perkataan Zhao Jinyu, Wang Yurong pun terdiam dan berkata di dalam hati, "Utusan sebelumnya mempunyai tingkat kultivasi yang sangat tinggi. Mendengar dari bicaranya, orang ini pasti lebih luar biasa. Tapi siapa dia?"
Lalu, Wang Yurong pun menatap ke arah Zhao Jinyu dan berkata, "Saya ingin tahu kenapa utusan menghampiri saya. Apakah ada masalah?" Mendengar perkataan Wang Yurong, Zhao Jinyu pun berjalan melewati Yurong dan berkata, "Aku dengar jika kau merawat serangga beracun dan sudah terbongkar." Mendengar perkataan Zhao Jinyu, Wang Yurong berkata, "Utusan tidak perlu khawatir. Pelayan ini akan mengatasinya. Saya sudah memutuskan untuk menjebak putri ketiga, Moluso, untuk kejadian ini." Mendengar perkataan Wang Yurong, Zhao Jinyu pun tersenyum dan melirik ke arah Yurong sambil berkata, "Kau memang punya banyak trik. Tapi apa kau tahu, Moluso sangat penting bagi klan kita. Keinginan klan kita untuk bersatu dengan klan kuno utara tidak akan bisa terwujud tanpa adanya Moluso. Kok berani bersikap seenaknya sendiri dan mengacaukan rencana besarku?" Mendengar perkataan Zhao Jinyu, Wang Yurong pun bersujud ketakutan dan berkata, "Tidak, saya tidak berani. Saya seharusnya mendengar perkataan utusan." Mendengar perkataan Wang Yurong, Zhao Jinyu pun menghampiri Yurong sambil tersenyum dan berkata, "Karena rumornya sudah disebar oleh saudaramu, buatlah dia memakan serangga beracun kemarahan ini. Sedikit informasi, serangga jenis ini katanya akan memakan hati dan jiwa seseorang, yang mana membuat mereka gila." Mendengar perkataan Zhao Jinyu, Wang Yurong pun berkata, "Utusan, Anda ingin saya dengan tangan saya sendiri?" Mendengar perkataan Wang Yurong, Zhao Jinyu pun kembali berkata, "Benar, jangan lupa, serangga beracun natalku ada di tangan kami. Tentu saja, kau bisa membalaskan dendam kapanpun kau mau. Atau, kau bisa bekerja sama dengan kami. Jika kau melakukan kerja bagus, penyakit kakakmu mungkin bisa disembuhkan." Zhao Jinyu pun melempar sebuah lonceng ke arah Wang Yurong dan berkata, "Kau bisa menggunakan lonceng serangga untuk menghubungiku. Jangan lupa untuk menggunakan serangga beracun kemarahan. Ingatlah malam ini, jika saudaramu tidak menjadi gila, kau yang akan menggantikannya." Keesokan paginya, sang ayah, Du Dimbang, melihat putranya Zhao Jinyu yang masih tertidur pulas di kasurnya. Kemudian, Du Dimbang pun membuka tirai kamar Zhao Jinyu lebar-lebar agar cahaya matahari masuk ke dalam kamarnya itu. Du Dimbang pun segera menarik selimut Zhao Jinyu dan Zhao Jinyu pun berteriak, "Matahari, tidak!" Mendengar perkataan Zhao Jinyu, Du Dimbang pun tampak kesal dan berkata, "Tidur terus. Kau kira sekarang jam berapa? Tugas protokol istana akan segera tiba." Mendengar perkataan Du Dimbang, Zhao Jinyu berkata, "Biarkan saja mereka datang. Apa masalahnya?" Mendengar perkataan Zhao Jinyu, Du Dimbang pun kembali berkata, "Mereka adalah mata-mata kaisar. Kau bilang aku menanganinya. Apa kau punya rencana? Kita akan menyingkirkannya atau tidak?" Mendengar perkataan Du Dimbang, Zhao Jinyu pun menarik kembali selimutnya dan berkata, "Menyingkirkan apa? Masyarakat normal tidak boleh berpikir mengenai bertarung dan berbunuh. Aku adalah orang yang bersih. Dan aku akan membawa para petugas itu keluar. Tidak masalah, benar kan?" Mendengar perkataan Zhao Jinyu, Du Dimbang pun berkata, "Membangun apa? Hah? Tidak akan ada lagi kediaman putri. Apa kau tidak tahu?" Mendengar perkataan Du Dimbang, Zhao Jinyu pun tampak bingung dan bertanya, "Hah? Kenapa? Apa ada masalah?" Mendengar pertanyaan Zhao Jinyu, Du Dimbang pun menjawab, "Istana mengatakan jika ada masalah dengan tanah kekaisaran, mereka tidak bisa menemukan tanah yang cocok." Mendengar perkataan Du Dimbang, Zhao Jinyu berkata, "Jika sekarang masih belum ada, lalu kenapa kita tidak menunggu sampai ada?" Mendengar perkataan Zhao Jinyu, Du Dimbang pun berkata, "Kalau begitu, lebih baik kau menunggu sampai kehidupan selanjutnya." Mendengar perkataan Du Dimbang, Zhao Jinyu pun menjadi lusuh dan berkata, "Sebagai seorang suami, aku bahkan tidak punya kediamanku sendiri. Orang sampah macam apa aku ini? Apa maksud mereka dengan harus mempunyai kehormatan bangsawan? Kaisar bodoh jelas tidak takut kehilangan reputasinya." Mendengar perkataan Zhao Jinyu, Du Dimbang pun berkata, "Nak, apa kau terlalu sering berakting sampai lupa dirimu sendiri yang sebenarnya?" Tiba-tiba terdengar suara dari pelayan kerajaan. Pelayan Hai telah datang. Tampak Kasim Hai keluar dari kendaraannya dan Kasim Li pun berkata, "Akan saya pimpin, silahkan." Mendengar perkataan Kasim Li, Kasim Hai pun berkata, "Baiklah." Lalu Kasim Li pun menghampiri Du Dimbang dan berkata, "Duk Zhao, Tuan Muda Zhao, terima kasih atas sambutannya." Mendengar perkataan Kasim Li, Du Dimbang pun berkata, "Terima kasih atas kerja kerasnya, Kasim Li." Kemudian, Kasim Hai pun tersenyum dan berkata, "Duk Zhao, selamat." Mendengar perkataan Kasim Hai, Duk Zhao pun juga tersenyum dan bertanya, "Apa yang membuat Kasim Hai datang ke hari ini? Saya kira hanya Kasim Li yang akan datang." Lalu, Du Dimbang pun berkata di dalam hatinya, Hai Qingyan sebagai Kasim utama tertinggi, dia menjadi orang yang paling dipercaya kaisar. Orang-orang bahkan memanggilnya separuh saudara. Tapi, dia sudah separuh baya. Akhir-akhir ini, dia jarang keluar istana. Kenapa dia datang hari ini? Mendengar perkataan Du Dimbang, Kasim Li pun berkata, "Tuan sudah hidup bahagia dan harapannya sudah sedikit berubah. Saat mendengar kabar pernikahan, dia langsung ingin datang kemari." Mendengar perkataan Kasim Li, Kasim Hai pun juga berkata, "Duk Zhao, saya tidak punya banyak waktu. Mari bahas masalah pelayan dulu. Nanti kita akan membicarakan hal lain." Mendengar perkataan Kasim Li, Du Dimbang pun tersenyum dan berkata, "Tentu saja, mohon bantuan yang Kasim Hai." Kasim Hai pun berjalan melewati Zhao Jinyu dan seketika menatapnya dengan tatapan yang tajam. Zhao Jinyu pun terdiam dan menoleh ke arah Kasim Hai sambil berkata di dalam hati, "Kasem tua ini, di tengah hari seperti ini, dia berani menunjukkan niat membunuhnya padaku." Nah, sampai di sini saja pembahasan di video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, and see you.